Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari. Saya sebagai pembuka pada acara presentasi di pagi hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam apa itu strategi dan pengendalian dalam kepemimpinan. Anggota kami terdiri dari 7 orang. Pertama ada Jody Setiawan, kedua ada Nyimas Freska, ketiga ada Siti Nuziatillah, keempat ada saya sendiri, Ahmad Bukhari, kelima ada Taufik Adi Prasetyo, dan keenam ada Devan Ovadliansyah, dan ketujuh ada Brili Brilian. Oke, next. Strategi dalam kepemimpinan. Strategi utama dalam kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam menjalankan fungsi sebagai anggota organisasi. Jadi, strategi ini dapat dilaksanakan secara baik apabila diawali dengan sikap dan perilaku pemimpin yang mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari anggota organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi strategi dalam kepemimpinan. Yang pertama, fungsi pengambilan keputusan. Setiap pemimpin harus berani mengambil keputusan dengan bijak agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya, di mana pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi untuk memerintahkan pelaksanaannya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, di mana ketika seorang pemimpin akan mengambil suatu keputusan, biasanya memerlukan beberapa pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat adalah fungsi partisipatif. Fungsi partisipatif adalah fungsi yang sifatnya dua arah dalam kepada yang dipimpin, di mana fungsi ini seorang pemimpin berusaha untuk mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan keputusan. Yang terakhir adalah fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan. Fungsi ini mengharuskan memilih tugas pokok organisasi dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat didelegasikan kepada orang-orang yang dipercayainya. Oke, selanjutnya adalah strategi kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki visi-visi yang jelas. Seorang pemimpin yang memiliki visi-visi yang jelas akan mampu untuk mengkomunikasikan rencana organisasi kepada bawahan dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, komunikasi yang efektif untuk mengimplementasikan visi menjadi kenyataan. Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk membuat pengikutnya percaya kepada gagasannya. Dan komunikasi yang efektif dapat membantu untuk mencapainya. Yang ketiga, mampu untuk menilai, yang mana seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir. Tapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak bisa untuk menyuarakan pendapat mereka. Karena dalam suatu organisasi, bentuk kerjasama tim adalah aset yang sangatlah penting. Yang keempat, dapat memperhitungkan risiko, di mana seorang pemimpin yang baik, ia dapat melihat risiko yang akan dihadapi oleh organisasinya atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya, dan tentunya ia memiliki solusi atas risiko-risiko tersebut. Yang kelima, dapat menciptakan pemimpin masa depan. Pemimpin tidak menciptakan pengikut, tetapi mereka harus bisa menciptakan lebih banyak pemimpin masa depan, karena sebagai pemimpin, pekerjaan akan jauh lebih mudah jika memiliki sekelompok orang yang percaya diri dan mampu mengambil keputusan penting. Pelaksanaan strategi kepemimpinan yang efektif terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah
mendayagunakan dan memelihara kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan sumber daya kapabilitas yang menjadi sumber keuangan kompetitif bagi perusahaan dalam mengatasi para pesaingnya. Kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pengetahuan dan keahlian dari seluruh satuan perusahaan dari perspektif sumber daya manusia. Para pegawai adalah salah satu sumber modal yang memerlukan investasi. Selanjutnya, nomor 3 adalah mempertahankan kultur organisasi yang efektif. Kultur organisasi yang efektif dari serangkaian ideologi, simbol, dan nilai-nilai inti yang bersifat kompleks diyakini bersama oleh seluruh perusahaan dan mempengaruhi cara mereka melakukan bisnis. Bukti-bukti menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dapat mengembangkan kompetensi inti baik dalam bentuk kapabilitas yang dimiliki dan cara kapabilitas itu digunakan untuk memproduksi tindakan-tindakan strategis. Yang keempat ada orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan adalah keberhasilan yang didapat melalui usaha para karyawan mendapatkan peluang-peluang. Kewirausahaan merupakan sumber daya utama pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaannya. Yang terakhir ada pengaruh kultur organisasi dan rekayasa teknologi bisnis. Mengubah kultur organisasi lebih sulit daripada memelihara, tetapi para pemimpin strategis yang efektif mengetahui kapan perubahan itu. Biasanya kultur perusahaan diubah untuk mengimplementasikan strategi. Namun demikian, perubahan yang lebih signifikan dan kadang-kadang radikal terhadap kultur organisasi dirancang untuk mendukung pemilihan strategi baru. Selanjutnya adalah pengendalian dalam kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan ada yang namanya pengendalian. Pengendalian adalah sebagai salah satu fungsi dari manajemen di sebuah kepemimpinan. Kegiatan pengendalian di dalam sebuah kepemimpinan itu bermaksud untuk mendapatkan respon yang bermakna atau sesuai dengan yang diinginkan pemimpinnya dari semua anggota kelompok atau organisasinya. Di samping itu, apabila organisasi memiliki program kerja, berarti juga respon tersebut harus merupakan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan di dalam program tersebut. Selanjutnya, ada fungsi dari pengendalian itu sangatlah dibutuhkan dalam kepemimpinan. Ada 3 fungsi. Yang pertama, menciptakan suatu mutu yang lebih baik. Dengan pengendalian dapat ditemukan suatu proses atau menyimpang dan kemudian dapat dikoreksi. Yang kedua, dapat menciptakan suatu siklus yang lebih cepat. Yang terakhir, untuk mempermudah pendelegasian dan kerja tim. Selanjutnya, saya Nyimas Freska akan menjelaskan tentang tujuan pengendalian dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada untuk menjaring informasi, pemikiran dalam bentuk inisiatif, gagasan atau ide, saran, pendapat, kritik, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan setiap keputusan. Karena setiap kegagalan itu perlu dianalisis bersama untuk mengetahui penyebabnya. Yang ketiga, ada saling bertukar pengalaman, saling membantu, dan saling isi-mengisi dalam mengatasi kelemahan masing-masing, dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, untuk meningkatkan komunikasi dan membina kebersamaan yang berguna dalam menciptakan kelompokan sebagai anggota organisasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Adi Prasetyo, ingin menjelaskan tentang manfaat perwujudan yang efektif. 1. Keputusan. Keputusan dapat ditetapkan secara tepat tanpa kekhawatiran terjadi penyalahgunaan wewenang karena setiap pemimpin berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau jawabannya. Kedua, pemimpin memperoleh kesempatan yang cukup luas untuk memikirkan keputusan dan melaksanakan tugas-tugas yang penting saja. Ketiga, setiap keputusan dan perintah melaksanakannya sebagai tugas dapat ditetapkan dan dilakukan pada jenjang kepemimpinan yang tepat. 4. Mendorong dan mengembangkan motivasi untuk kreatif, berinisiatif, dan berprestasi di bidang masing-masing. Kelima, memperbesar partisipasi dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan moral kerja.
karena setiap anggota organisasi merasa ikut berperan serta dengan posisinya masing-masing. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar metode. Yang kedua, melakukan pengukuran prestasi kerja. Yang ketiga, membandingkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Lalu yang keempat, mengambil tindakan korektif atau perbaikan. Selanjutnya, macam-macam pengendalian. Yang pertama, internal control. Internal control adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Yang kedua, external control. Pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Yang ketiga ada formal control, atau pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang keempat, terakhir, informal control. Informal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada hubungan manusiawi efektif. Dalam kepemimpinan, hubungan ini mendorong tumbuhnya kemauan ikut berpartisipasi atau sense of participation. Atau dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi, dan kebersamaan itu akan menimbulkan perasaan ikut memiliki atau sense of belonging terhadap organisasi dan seluruh kegiatannya. Dan akan timbul perasaan untuk ikut bertanggung jawab, sense of responsibility atas keberhasilan kelompok atau organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Lalu ada hubungan manusiawi tidak efektif. Dalam kepemimpinan, hubungan manusiawi ini menimbulkan perasaan seperti orang luar yang merasa tidak ikut bertanggung jawab pada organisasi dan kegiatannya, dengan demikian juga cenderung menolak untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. Gejalanya dalam tingkah laku individual terlihat pada keengganan dan tidak pernah menyampaikan kreativitas, pendapat, saran yang berguna bagi organisasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.